Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Harsati dengan NIM 200301060. Saya merupakan mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bunyi konsonan yang berderet atau klaster dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya membahas klaster lebih lanjut, perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa itu disusun oleh rentetan bunyi atau segmen-segmen bunyi yang kemudian disebut dengan bunyi segmental. Nah, dalam bahasa-bahasa tertentu, bunyi klaster atau konsonan rangkap dua atau lebih ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetisnya, sebab jika salah dalam pengucapannya akan berdampak pada pembedaan makna. Dalam bahasa Inggris, pola klasternya dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat tabel yang telah saya bagikan. Rumusan pada tabel itu bisa dibaca jika klasternya terdiri atas 3 konsonan, maka kemungkinan struktur fonetisnya adalah konsonan pertama itu S, kedua P, T atau K, dan konsonan ketiga itu L, R, Y atau W, misalnya SPL, SPR, STR, SKL, SKY, dan sebagainya. Kalau klasternya terdiri atas 2 konsonan, kemungkinan struktur fonetisnya adalah konsonan pertama itu PT atau P, T atau K, dan konsonan kedua itu L, R, Y atau W, misalnya PL, TR, KW, KL, dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman melihat tabel yang saya bagikan, muncul klaster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis usus serapan. Namun pada umumnya klaster bahasa Indonesia seputar kombinasi berikut. Yang pertama, jika klaster terdiri atas 2 kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, T, D, K, G, F, dan S. Kemudian kontoid kedua hanyalah sekitar L, R, W, S, M, N, dan K. Sebagai contoh, itu ada klaster PL pada pleonasme, kemudian ada klaster BL pada gamblang, kemudian KL pada klinik, GL pada global, FL pada flora, SL pada slogan, PR pada produksi, BR pada obral, TR pada tragedi, DR pada drama, KR pada Kristen, GR pada grafik, FR pada frustasi, SR pada pasrah, PS pada psikologi, KS pada ekstra, DW pada dwifungsi, SW pada swadaya, KW pada kuintal, SP pada sponsor, SM pada smokel, dan yang terakhir ada SN pada snobisme. Kemudian yang kedua, jika klaster terdiri atas 3 kontoid, maka yang berlaku adalah kontoid pertama itu selalu S, kontoid kedua itu T atau P, kontoid ketiga itu R atau L. Contoh pada kontoid STR pada strategi, kemudian SPR pada sprinter, SKR pada skripsi, SKL pada sklerosis. Nah, karena kosakata asli bahasa Indonesia tidak mempunyai klaster, maka ketika menggunakan klaster kata-kata serapan, penutur bahasa Indonesia cenderung untuk mendua sukukan dengan menambahkan e di antaranya. Misalnya kata perangko sering diucapkan perangko, slogan diucapkan slogan, klinik diucapkan klinik. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.